Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Zakira Saraha, NPM 022722111060, kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Bapak Dr. Suwito, SE, MSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi berarti bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Dalam penelitian, fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Setiap hari manusia sibuk dengan aktivitas dan aktivitas itu penuh dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman dibangun oleh dua asumsi. Pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu, ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subjektif. Kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika melihat mobil melewati kita berpikir siapa yang mengemudikannya, mengharapkan memiliki mobil seperti itu, kemudian menginginkan pergi dengan mobil itu. Sama kuatnya antara ingin berpergian dengan mobil seperti itu, ketika itu pula tidak dapat melakukannya. Itu semua adalah aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebuah sikap yang natural. Kesadaran dari merefleksikan pada sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat, dan diharapkan. Inilah yang disebut dengan fenomenologi. Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam tren fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu. Melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah objek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari sebuah objek yang real atau melalui tindakan melalui mengingat atau daya cipta. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki objek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran, dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertuju pada suatu objek. Menurut Heidegger, pandangan lain dalam konsep fenomenologi adalah mengenai person atau orang yang selalu tidak dapat dihapuskan dari dalam konteks dunianya.
dan intersubjektivitas. Untuk mencapai sikap fenomenologis, Husserl mengembangkan metode fenomenologi yang direncanakan untuk mengidentifikasi struktur inti dari ciri khas virtue dari pengalaman manusia. Untuk itu, perlu memperhatikan konsekuensi-konsekuensi dari menduga untuk pembenaran dari cara-cara hidup yang familiar. Setiap hari alam semesta adalah objek. Metode fenomenologi Husserl dimulai dari serangkaian reduksi. Reduksi dibutuhkan supaya dengan intuisi kita dapat menangkap hakikat objek-objek. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai sesuatu. Reduksi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap kita harus objektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus diajak bicara. Kedua, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperhatikan diri. Masing-masing reduksi memberikan perbedaan lensa atau prisma dan perbedaan cara dalam berpikir dan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran logis tentang fenomena pada sisi lain. Susunan reduksi direncanakan untuk memandu peneliti jauh dari kebingungan adalah salah arah dari asumsi-asumsi yang prekonspensif dan kembali menuju pada esensi dari pengalaman dari fenomena yang telah given. Dalam fenomenologi dilakukan pengujian dengan deskripsi dan refleksi terhadap setiap hal yang penting terutama dari fenomena yang given. Deskripsi dari pengalaman yang fenomenologis hanya merupakan tahap pertama. Yang real atau nyata dilakukan dalam pengujian adalah untuk mendapatkan pengalaman dengan lebih general. Pengujian dilakukan dengan mencoba dan menetapkan apakah inti dari pengalaman subjektif dan apakah esensi atau ide dari objek. Fenomenologi juga mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung atau refleksi terhadap gejala atau fenomena. Dengan refleksi ini akan mendapatkan pengertian yang benar dan sedalam-dalamnya. Dalam fenomenologi juga hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang yang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya. Fokus fenomenologi bukan pengalaman praktikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas objektif yang mewujud di dalam pengalaman subjektif orang per orang. Fenomenologi berfokus pada makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Baik, sekian itu saja dari saya penjelasan tentang fenomenologi. Maaf jika ada kekurangan, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.